Pernah nggak sih berharap bisa muter balik waktu? Tapi bukan jam di dinding ya, melainkan jam yang ada di dalam setiap sel tubuh kita. Kedengerannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ternyata ini udah bukan lagi sekedar angan-angan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya meretas jam biologis kita. Pasti kita semua pernah deh ngalamin ini. Lagi scroll-scroll media sosial, nemu foto lama. Terus mikir, waduh kok dulu seger banget ya. Nah, momen kayak gini tuh bukan cuma soal kangen-kangenan. Perubahan yang kita rasain, mulai dari energi yang beda, ingatan, sampai cara tubuh kita pulih dari sakit, itu semua tuh petunjuk. Petunjuk tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu kesehatan sel-sel kita. Kalau ngomongin penuaan, yang kepikiran pertama kali pasti apa? Kerutan kan? Padahal, masalah sebenarnya itu jauh lebih dari sekedar penampilan. Coba deh pikirin ini. Angka di kue ulang tahun kita, atau yang kita sebut usia kronologis, itu bisa jadi beda banget loh sama usia sel-sel di tubuh kita. Nah, usia biologis inilah yang benar-benar jadi penentu kualitas hidup kita. Dan ini dia angka yang mungkin bikin kita semua kaget. Coba bayangin, 80% orang dewasa di atas 65 tahun itu hidup dengan paling nggak satu penyakit kronis. Ini bukan soal nasib buruk atau sial ya, ini adalah akibat langsung dari jam biologis mereka yang berdetak jauh lebih cepat daripada kalender. Nah, ini dia poin utamanya. Penuaan itu sendiri ternyata jadi faktor risiko tunggal terbesar untuk hampir semua penyakit yang kita takutin. Diabetes, kanker, demensia, penyakit jantung. Jadi, kalau kita bisa memperlambat laju penuaan biologis ini, kita nggak cuma bakal kelihatan lebih mudah. Yang lebih penting, kita secara fundamental mengubah risiko kita kena penyakit-penyakit tadi. Selama ini kan kita sering banget mikir kalau gen itu takdir. Udah, nggak bisa diubah. Kayak kita kejebak sama cetak biru genetik yang kita warisi dari orang tua. Tapi, gimana kalau saya bilang sains modern udah nemuin semacam saklar? Sebuah cara untuk mengubah alur cerita itu. Ceritanya dimulai di tahun 2003. Waktu itu proyek genom manusia selesai dan semua orang optimis kita udah mecahin semua kode kehidupan. Tapi ternyata ada kejutan besar. Cuma sekitar 2% dari DNA kita yang isinya instruksi genetik. Justru dari sini para ilmuwan nemuin sesuatu yang luar biasa. Ternyata ada lapisan instruksi lain di atas DNA kita. Namanya epigenom. Dan lapisan inilah yang sebenarnya pegang kendali. Oke, biar gampang bayanginnya gini deh. Anggap aja genetika kita itu sebuah piano. Instrumen yang kita dapat dari lahir nggak bisa diubah-ubah. Nah, epigenetika itu adalah sang musisi. Si musisi ini nggak bisa mengubah pianonya, tapi dia yang nentuin lagu apa yang mau dimainin. Keras, pelan, cepat, atau lambat. Epigenetika inilah yang memainkan gen kita, dia yang mutusin mana yang harus nyala dan mana yang harus mati. Oke, jadi kalau epigenetika itu musisinya, pertanyaannya sekarang gimana cara dia mainin musiknya? Nah, jawabannya ada di sebuah mekanisme biologis yang keren banget, yang ternyata ngasih kita kekuatan buat ikut campur tangan dalam takdir kesehatan kita sendiri. Mekanisme ini disebut metilasi DNA. Anggap aja ini semacam tanda baca atau stiker post-it buat genom kita. Jadi ada penanda-penanda kimia kecil yang nempel di DNA kita dan ngasih perintah ke gen, kamu nyala ya, atau kamu diam dulu. Proses ini sama sekali nggak mengubah gen kita loh, tapi mengubah perilaku gen-gen itu. Dan disinilah letak kuncinya. Atau coba bayangin deh lukisan pointillismenya surat. Kalau dari jauh kan kelihatan satu gambar utuh, tapi kalau kita deketin ternyata itu cuma ribuan titik-titik kecil. Nah, DNA kita itu ibarat sketsa dasarnya di kanvas, sedangkan metilasi DNA itu adalah titik-titik catnya. Kumpulan titik-titik inilah yang akhirnya ngebentuk mahakarya. Pola titik-titik ini yang nentuin gambar akhirnya sama kayak pola metilasi yang nentuin kesehatan kita. Jadi, simpelnya begini. Penanda kimia kecil ini yang disebut gugus metil, dia bakal nempel di DNA kita. Tujuannya apa? Tujuannya simpel banget. Matiin gen-gen jahat yang bisa bikin peradangan, dan sebaliknya nyalain gen-gen baik yang tugasnya melindungi kita dari penyakit, misalnya tumor. Jadi, pada dasarnya kita bisa jadi dirijen buat orkestra genetik kita sendiri. Oke, ini ilmunya emang kedengeran keren banget. Tapi pertanyaan paling pentingnya, ini beneran bisa jalan nggak di dunia nyata? Apa kita beneran bisa muter balik jam biologis kita? Jawabannya, ternyata bisa. Dan buktinya, jujur, luar biasa banget. Beberapa penelitian udah nunjukin hasil yang, wow, ada uji coba pakai hormon dan obat-obatan, itu berhasil mundurin usia biologis sampai 2,5 tahun.
Ada juga diet Mediterania, hasilnya bagus juga. Tapi coba dilihat yang paling bawah. Studi percontohan yang ngeriu. Cuma dengan ngatur pola makan dan gaya hidup, ingat ya, tanpa obat, dalam 8 minggu aja mereka dapat hasil pembalikan usia biologis yang paling drastis. 3,23 tahun lebih mudah. Coba deh, direnungin dulu angka itu. Cuma dalam 8 minggu loh, itu kurang dari 2 bulan. Pesertanya jadi lebih dari 3 tahun lebih muda secara biologis. Ini bukan lagi omong kosong atau fiksi ilmiah. Ini hasil nyata dari perubahan gaya hidup yang langsung ngasih instruksi baru ke gen-gen kita. Dan lebih mudah di sini tuh bukan cuma soal angka di atas kertas hasil lab ya. Para pesertanya itu benar-benar ngerasain bedanya. Mereka cerita energinya jadi nambah, moodnya jadi lebih bagus, berat badan turun, kulit lebih cerah, nyeri sendi dan sakit kepala berkurang, pencernaan juga lebih lancar. Ini bukti nyata kalau kita benerin epigenom kita, seluruh tubuh kita bakal ikut berterima kasih. Nah, bagian paling kerennya apa? Semua ini bukan hal yang cuma bisa dilakuin sama ilmuwan di lab canggih. Prinsip-prinsip ini bisa kita semua terapin kok. Yuk, sekarang kita lihat peralatan simpel apa aja yang bisa kita pakai buat mulai. Dan yang paling bikin kita semangat tuh ini. Kita nggak butuh resep dokter, obat-obatan mahal, atau prosedur yang ribet. Kekuatan buat memprogram ulang epigenom kita itu dimulainya dari hal-hal simpel di dapur dan kebiasaan kita sehari-hari. Nggak usah dibikin rumit. Coba lihat deh beberapa contoh pertukaran makanan simpel ini. Ganti kentang panggang dengan ubi bit panggang. Kenapa? Karena bit itu kaya akan zat yang bantu proses metilasi tadi. Atau, daripada nambah kopi lagi, coba ganti teh hijau. Atau ganti keripik kentang sama biji bunga matahari. Bahkan, hal sekecil nambahin rosemary ke burger kita aja bisa ngaruh loh. Setiap pilihan kecil ini bener-bener langkah nyata buat gen kita jadi lebih sehat. Tentu aja, makanan itu cuma salah satu bagian dari puzzle-nya. Olahraga yang rutin, tidur yang cukup, minimal 7 jam ya, sama belajar buat rileks, itu semua juga ngirim sinyal yang kuat banget ke epigenom kita. Anggap aja ini semua satu tim. Pola makan, olahraga, tidur, dan manajemen stres, mereka semua kerja bareng buat nyiptain lingkungan terbaik di dalam tubuh kita, supaya gen-gen kita bisa kerja maksimal. Jadi, kita balik lagi ke ide awal tadi. Kita ini adalah musisi dari musik genetik kita sendiri. Kita bukan lagi cuma penonton pasif yang menerima nasib kesehatan kita begitu aja. Sains udah ngasih kita instrumennya, udah ngasih kita lembaran musiknya. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Lagu apa yang mau kamu mainkan? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.